gua center bang ke depan, itu ada salah satu makhluk bang. Jadi jalanan jalur nih itu di tengah-tengah bang. Dia posisi benar-benar di tengah-tengah bang. Di tengah-tengah bang. Pas gua jalan, gua sempat berhenti dong. Temen gua kenapa ya? Pas gua center ke atas, gua nggak pas mulai pundak ini bang. Pas gua center ternyata rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang pendakian. Jadi video gua kali ini gua nggak sendiri sob, tapi ditemenin sama salah seorang pendaki yang berasal dari Bekasi. Tapi sebelum gue cerita tentang pengalamannya ini, gue mau sedikit ngenalin tentang channel gue ini ya sob. Jadi di channel gue ini ada dua konten. Yang konten pertama itu kita ada di vlognya dan ada di cerita mistisnya. Tapi di keduanya itu kita tetap masuk di cerita pendakian. Narasumber gue kali ini dia mau cerita tentang pengalamannya sob. Oke, nggak pakai lama-lama, kita panggil aja narasumber kita kali ini, Bang. Iya, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Bisa dikenalin dulu Bang ke kamera Bang. Ya, namanya siapa nama Bang? Gua Lutfi Bang. Jadi sebut aja Bang Tile. Biasa teman-teman gue manggilnya Tile. Oh, berarti gue juga manggil lu Tile ya? Tile, Oke, Bang, siap Bang Tile. Nah, jadi Bang Tile ini dia punya cerita tentang seputar pendakiannya ya sob. Yang katanya sih ya lumayan mistis juga lah ya. Bisa diceritain sedikit nggak Bang, waktu itu lu naik ke gunung mana Bang? Jadi waktu itu gua naik ke Gunung Slamet Bang. Gunung Slamet ya? Iya. Itu via mana tuh Bang? Via Bambangan. Oh, Bambangan nih. Nah, di situ lu ngalamin kejadian apa Bang sampai lu mau gabung gitu di channel gue ini Bang? Jadi gue pas perjalanan itu Bang, pas naik itu temen gue ada yang satu kesurupan ya Bang. Nah satu lagi pas gue turun Bang, turun itu gue dijegat sesosok wanita lah Bang. Sosok ya, wanitanya ini apa nih, makhluk halus apa? Makhluk halus kayak kuntilanak gitu Bang. Oh gitu ya. Oke Bang Tile, tahan dulu sebentar ceritanya. Oke, buat teman-teman, sebelum kita lanjut ceritanya Bang Tile ini, gua mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah selalu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa kalian subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, nggak pakai lama-lama, kita lanjut ceritanya. Ini dia. Jadi gue waktu itu acara OT sih Bang ya, komunitas. Jadi di rumah gue tuh ada komunitas. Nah itu gue termasuk panitia Bang. Itu pada tahun, kalau nggak salah tahun kemarin itu Bang, kita ke Slamet via Bambangan. Nah itu kita start dari base camp Bambangan itu jam 10 Bang, itu 10 pagi ya start. Nah itu di perjalanan itu dari awal base camp sampai sebelum ini kita nggak ada kendala apa Bang, santai-santai aja gitu, cuaca aman kan. Nah pas mulai ada kendala pas di pos 3 Bayangan Bang. Jadi di bawah pos 3 itu kayak ada warung ya, satu warung. Nah di situ gue ketemu maghrib Bang. Oh, berarti lu dari bawah pas sampai pos 3 itu lu udah maghrib tuh ya? Nah sebelum pos 3 itu udah maghrib. Mungkin karena ya namanya situ kan banyak perdana ya, istirahatnya lama kali ya Bang di 3 pos. Jadi gue sebelum pos 3 itu udah maghrib. Nah niatnya gue mau ngecamp di pos 5 Bang. Nah di situ juga teman-teman gue ya baru 1 orang doang yang udah keselamat. Nah kayak gue aja masih perdana kan keselamat, nggak tahu jalurnya, nggak tahu trek yang panjang. Nah pas maghrib itu Bang, gue di posisi gue di belakang ya, pas di pos Bayangan itu. Nah teman gue ini Bang, ada salah satu cewek ini, dia kerasukan Bang. Oh dia kesurupan di sini? Iya. Jadi pas gue nyampe itu posisi udah
terang, tapi masih terang, tapi udah jam setengah enaman, udah gelap lah ya. udah gelap. Nah dia itu posisi duduk di depan gua lagi diri posisinya itu. Jadi kita break dulu lah karena aja maghrib kan. Dia megang trekking pole diginiin bang depan gua itu, ditegor bang, udah gua bercandain nggak sautan itu, nggak ada tanggapan. Oh dia berarti diem aja tuh. Nah dia diem aja. Pas itu tiba-tiba dia nangis bang. Nangisnya karena Ya nggak tahu, mungkin feeling gue sih kemasukan ya. Feeling gue pas pertama itu apa kecapean, tahu-tahu ada salah satu temen gue nih bang, dia mungkin paham ya main begituan, langsung yang lainnya itu suruh pada naik bang ke atas. berarti sebagian rombongan langsung suruh Iya, naik ke atas. langsung disuruh naik ke atas. Nah di situ gue nahan 5 orang sama teman-teman gue tuh. Akhirnya kita bawa ke warung, tuh cewek posisi dia lagi diobatin sama temen gue duduk di warung. Jadi di bangku itu ada warung tuh, ada Bangku warung bangkunya gitu ya. Nah dia itu nunjuk ke belakang gue bang, Dia nunjuk apa tuh? sambil menjerit gitu, nunjuk itu apaan, serem banget itu. Nah, gue nggak punya ini bang. Gila sih. Gue kalau inget gimana ya bang, bener tiba-tiba Berarti yang dia lihat itu emang makhluk halus ya. ya mungkin ya itu pas dia nunjuk itu gue refleks dong sama temen gue situ duduk 2 orang sama temen gue nengok ke belakang nggak ada apa-apaan bang. Akhirnya pas dia sadar siuman, kita langsung lanjut bang tuh jam 7:30 gitu, lanjut ke pos 3 jalan-jalan itu. Nah pas jalan itu bang ke arah pos 3, wah perasaan kita udah semua bang udah merinding parah udah. Oh, karena sebelumnya dia sempat kesurupan. Iya, begitu gimana ya bang? Kita pas jalan itu kan otomatis fokusnya ke dia ya. Itu tatapannya udah kosong bang, matanya udah jelalatan. Nah gue ini sempat suruh buka jalur bang, itu nyenterin. Dari situ ya pada mundur apa tuh lah karena takut ya. Oh iya. Yang belakang juga karena takut jadi mepet aja udah. Nah nggak lama pas pengen nyampe pos 3, gue ketemu bang ada salah satu rombongan juga aja temen gue. Ada yang travel juga lah, salah satu cewek waktu itu. Nah Di rombongan lo itu. iya di rombongan itu. Nah di situ gue nahan bang, nahan. Nah teman gue yang tadinya 5 orang ini, yang 4 orang ini langsung lanjut ke atas pos 3 bawa tuh cewek yang kesurupan. Gue nahan di situ. Ya nggak jauh lah, paling 30 meter lagi udah pos 3 bang. Nah akhirnya kita nyampe pos 3 tuh. Cewek yang ini bang, yang tadi dibawa kesurupan itu. Nah dia nggak mau masuk bang di tenda, masalahnya di pos 3 itu. Dia nggak mau masuknya kenapa ya? Ya kurang tahu, pokoknya pas nyampe pos 3 itu kan ada warung ya, gue suruh ke warung gak mau. Jadi itu dia ngikutin gue aja, pas kan gue soalnya nyampe pos 3 itu langsung diriin tenda bang, karena sebagian udah ada yang kepasang, sebagian belum. Gue bantuin masang tenda. Nah yang cewek ini gue suruh masuk ke tenda dulu, yang lain gak mau. Jadi kondisi dia itu memang udah sadar kan? Udah sadar, tapi ya gimana ya, bengong bang. Bengong aja gitu, kayak kedinginan tapi bengong. Habis itu ya akhirnya pas tenda jadi, gue masukin tuh ke tenda yang gue itu bang. Alhamdulillahnya ya nggak tahu ya apa dia tiba-tiba ada sinyal aja gitu bang. Ada sinyal, alhamdulillahnya itu ada sinyal, jadi dia gue suruh penutup aja di tenda itu Biar nggak bengong banget. ya di pos 3. Nah, itu gue juga ada videonya tuh bang, pas gue lagi di pos 3 itu. Oh, berarti lu ada dokumentasinya ya? Ada dokumentasi di dalam tenda gue lagi masak sama tuh yang cewek itu. Oh semalaman gue sama dia di pos 3. Nah habis dari pos 3 itu paginya ya kita lanjut bang tuh rame-rame ke pos 7 langsung ya. Ada salah satu cewek di pos 7 bang, tapi bukan yang tenda sama gue, Oh, beda orang lagi nih ya? beda orang lagi. Nah itu gue di pos 7, dia di samping tenda gue bang, nangis. Nah, itu dibantuin lah sama teman-teman gue yang paham-paham begituan, yang udah pengalaman lah. Dia kesurupan juga ternyata. Nah iya dia kesurupan. Nah yang cewek ini, yang cewek tenda sama gue yang kemarin kesurupan itu, dia tendanya besar bang, dia di pos 7. Nah gue ini di bawah pos 7 karena waktu itu kapasitas di pos 7 udah penuh, jadi kita ngecamp di bawah. Oh, makanya lu bisa. Iya bisa, dia udah gelar di atas gua.
pas itu ya udah kita diobatin tuh, yang cewek itu udah sadar, paginya muncak bang. Pas sampai puncak jam berapa itu, jam 7 salah bang, aman-aman aja. Pas turun bang, nah jadi jalur Bambangan sama Dipajaya itu dipisahin sama lembah bang. Itu lembah dalam banget bang, ada hampir 500 meter gue jalan, hampir kurang lebihnya segitu. Karena gue udah nyampe pos 9 Dipajaya, gue ya mau nggak mau bang, gue lewatin lembah itu. Karena kalau gue naik lagi ya fisikku juga udah nggak kuat, gue udah nggak, air gue udah habis kan. Iya. Pas gue lewatin lembah itu, gue manjat bekas kali itu, kekurangan lahar ya. Nah di pertengahan itu pengen nyampe yang pos 9 itu bang, gue sempat nggak kuat itu. Karena posisi lu sendiri ya? Iya sendiri, karena dehidrasi itu gue parah. Jadi situ gue nyender aja bang, nyender sambil jalan tuh gue sambil nyari aqua bekas itu. Kalau ada air gue minum gitu. Karena emang udah fisik gue udah lemah juga. Akhirnya gue nyender tuh di ada batu bang, gue udah ngomong, ya Allah, kalau nggak kuat nih, maksudnya kasih air atau gimana gitu. Pas gue buka mata ternyata ada air bang di depan gue. Jadi iya. ada botol aqua beli, itu di apit pohon cat tinggi bang yang di gunung tuh. Nah itu mungkin air hujan kali ya. Pas gue terawang emang kotor, akhirnya gue minum tuh bang. Pos 9 itu ada, pos 9 Bambang itu ada orang bang. Pas mikir gue tuh, kalau itu bukan jalur Bambangan bang, gue turun dari situ. Terurusan di bawah, gue ngadu ke ranger lah, ntar ranger yang melapor ke Bambangan. Pas gue tanya, ini jalur Bambangan bang? Nah dia bilang iya bang, ini Bambangan. Gue akhirnya istirahat dulu di situ. Gue lanjut turun tuh ke pos 8. Ketemu sama temen gue salah satu bang, tuh treble tuh, kakinya pincang jatuh dari puncak itu pas turun. Oh pas turun tuh ya? Iya pas turun. Jadi dia sendiri sama temen gue 2 orang. Nah langsung kita jalan bareng sampai ini pos 7, makan terus packing tuh. Start dari pos 7 yang bawah itu jam 5 misalnya. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore itu dari pos 7. Start kita turun, pikiran kita udah pasti kena malam bang di jalan. Akhirnya pas pos 5 gue ngambil air, bablasin. Nah teman gue ini yang tadinya di atas ini dia duluan nih, bawa yang cedera itu, yang dia bawa dari puncak. Dia turun duluan bang di pos 5. Nah gue sekisaran hampir 7 orang gue bawa 2 cewek, satu yang di pos 8 cedera. Nah yang satu yang kesurupan yang pertama itu. Yang pertama itu yang di bawah tuh ya. Iya. Jadi pas ini, nah pas pengen sampai Sambaran tuh bang, habis dari pos 5 ke pos 4. Nah itu salah satu alarm temen gue bunyi ajan. Gue break bang, istirahat. Ajan maghrib tuh ya? Ajan maghrib. Lewat Sambaran tuh temen gue pada teriak nih belakang bang, si ini nih jatuh. Otomatis gue lari, gue samperin dong. Kenapa? Itu temen gue jadi kakinya itu udah masuk akar bang, jadi kayak akar tuh. Itu mungkin kalau dia nggak ada sepatu ya, itu akar nusuk kakinya tuh ya. Jadi dia udah nyelip tuh, udah pas gue tanya, ntar gue ceritain di pos 3, Dia ngomongnya begitu doang bang. Lanjut jalan. Gak, akhirnya nyampe ke pos 3 bang. Pos 3 kita nyampe jam kisaran jam 8 gitu bang, 8:30. Nah ada salah satu ibu warung bang, dia nyuruh jangan turun sekarang deh, dia bilang begitu. Mau dinyaranin kayak gitu? Iya, jangan turun sekarang, kalau mau besok aja nge-camp aja dulu di sini. Sempat ditarik gua sama teman gue yang jatuh itu bang, bisa Sambaran tuh, ditarik tangan gua, dia ngomong, tapi gua pas jatuh gue udah nggak suara kuda, terus kaki gue kayak ada yang narik, itu di situ gue langsung berani bang. Itu langsung pikiran gue, bayangan gue tuh udah ya, pas dia nyebut itu ya udah nongol di bayangan gue aja bang. Udah suges duluan. Iya udah suges duluan, gak jiper lah gue. Karena lanjut jalan ke bawah. Nah jadi posisinya bang, pas gue turun itu gue lewatin pos yang pertama temen gue kena itu bang. Oh yang sebelum pos 3 tuh ya? Iya. Nah itu
sudah gelap bang, udah gelap di situ udah gua jalan, wah ini pos nih kelihatan sama center ya. Ada langsung bablasin di jalan. Nah gua center bang ke depan, itu ada salah satu makhluk bang. Jadi jalanan jalur nih itu di tengah-tengah bang. Jadi posisi belum di tengah-tengah bang. Di tengah-tengah bang. Pas gua jalan, gua sempat berhenti dong. Temen gua kenapa ya? Pas gua center ke atas, gua ngeliatnya pas mulai pundak ini bang. Pas di center ternyata rambut. Dia langsung, iya gua ngeliat. Berarti bukan lu doang yang lihat ya? Iya, dia ngeliat langsung bang. Dia langsung langsung diputar gitu. Nah teman gue yang dari belakangnya tiba-tiba nyamperin satu orang. Kenapa le? Gue gak ngomong bang, gue bilang dulu jalan duluan. Pas teman gue lewat nih, gue ngelirik dong. Kok teman gue aman-aman aja gak ngeliat. Pas gue center pelan-pelan, ternyata nggak tahu berubahnya di kayu apa sugesti gue bang, apa emang bener-bener pohon ya? Ternyata pohon bang. Itu udah aneh pikiran gue bang. Gue dengar suara-suara bayi lah, suara-suara terus tukang bakso bang. Berarti di sepanjang jalur itu lu dengar suara apa aja? Aneh-aneh bang, temen gue ada dengar suara ketawa, jadi beda-beda. Di pas itu gue jarak dari pos 2 ke 1 itu lumayan jauh bang. Nah pas habis dari pos 2 ini udah suara tukang bakso bang, ketokan tukang bakso. Iya. Nah posisi itu kayak suara rame bang, ada suara mobil, ada suara motor. Nah itu jelas temen gue denger semua gitu. Jadi ya gue ngemeng-ngemengin temen gue ini lah yang kredibel. Ntar kita dibawa, kita beli bakso, kita beli es. Jadi kita tambah semangat dong. Nah akhirnya kita nyampe tuh bang di pos 1. Di pos 1 itu ada salah satu pendaki bang, sempet naik juga tuh dia jam 9:30 bang. Dia baru naik tuh ya? Iya baru nyampe pos 1 rombongan pendaki itu. Nah temen gue itu sempet gitu bang, nah disitu kita baru pada tahu kalau kita itu turun malam Jumat. Jadi temen gue tuh jelutuk, bang lu mau sholat Jumat di atas. Terus ketika langsung diem tuh bang para pendaki yang itu, yang tadinya ketawa-ketawa kan dia langsung diem. Akhirnya kita break dulu tuh di pos 1, nggak lama langsung lanjut ke bawah. Nah sepanjang jalan ke bawah itu arah mau ke pos ojek itu denger suara motor banget. Nah gue sempat ngusul sama temen gue, 2 orang ini yang cewek ini kita taikin ke motor naik ojek. Nah ntar kita ini nggak apa jalan, mending 2 orang ini dulu nih. Iya. Kalau dia jangan sampai kena di jalur. Kalau sampai jalur repot, soalnya di situ posisi nggak ada yang paham bang masalah begituan. Soalnya temen gue yang paham ini udah duluan dia bawa yang tabel yang di puncak itu. Akhirnya jadi nyampe tuh bang pos ojek. Gue nyampe duluan di pos ojek ini, posisinya ada, kalau dari pos ojek ini kelihatan tuh jalur bawah. Nah temen-temen gue ini yang belakang manggilin bang, woi le. Tapi gue nyaut sama temen gue di bawah. Nah posisinya jadi nyentera bukan ke arah gue bang. Nyentera bukan ke arah gue, jadi nyentera dia ke sono, nyentera gue ke sini. Alhamdulillah kita nyampe duluan tuh ke base camp. Nah jadi sempat ada kejadian juga pas di jalur aspal itu ada suara kencrengan bang. Jadi pas setiap gue jalan ini denger suara kencrengan apa nih? Kayak pendaki gitu, kayak lonceng. Oh iya lonceng pendaki lah ya. Iya pikir gue itu temen gue bang makin gituan. Pas di jalur aspal itu suaranya bilang ya, pas gue tanya lu pakai kencrengan? Enggak. Lu pakai? Enggak. Gue juga nggak pakai. Nah itu suara dari mana bang, gue juga bingung tuh. Tapi itu yang dengar lu doang apa teman-teman lu dengar? Gue dengar. Oh dengar semua. Dia malah mikirnya itu gue yang pakai. Oh gitu ya. Jadi pas sampai pertengahan jalur aspal itu udah hilang tuh kencrengan. Sepanjang jalan di pos 3 itu bunyi terus sampai aspal itu. Pas nyampe gue ke base camp, nggak lama tuh temen-temen gue nyampe. Itu gue nyampe jam 1:30 bang, nyampe base camp. 1 malam. Iya 1 malam. Ya, jadi itu cerita dari Bang Tile sendiri. Ya menurut gue sih lumayan seru juga ya ceritanya ya. Jadi
berarti banyak banget yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Tile ini. Nah Bang Tile sendiri, gue mau tanya nih ya, tadi kan lu sempat bilang temen lu yang cewek itu kena di bawah pos 3. Iya, di bawah pos 3. Nah, itu kan dia sempat bilang melihat sosok yang jalan di belakang warung. Itu lu bisa jelasin nggak sih sosoknya itu menurut lu sendiri gitu ya? Itu sosok apaan sih? Jadi gini bang, pas gua udah nyampe rumah itu bilang 3 hari, gua ketemu tuh sama tuh anak itu bang. Oh, yang cewek temen lu itu? Dia datang main ke tempat inilah base camp yang pendakian gua. Nah di situ kita penasaran dong, yang berlima itu nanya ke dia, lu ngeliat apa waktu itu pas kena itu. Nah dia itu juga pas kesurupan itu nggak sadar bang, dia sadarnya pas melihat itu dia sadar. Nah, habis kesurupan, habis melek, dia tiba-tiba ngeliat itu. Nah sosoknya itu katanya tinggi bang, kisaran tinggi lah kayak 5 meter itu, matanya merah bang. Nah itu di belakang posisi gua bang, ngeliatin ke dia. Itu tapi di belakang warung gua adanya. Iya, di belakang gua duduk di bangku. Nah, posisi di belakang warung ngeliat ke arah dia bang. Makanya dia langsung refleks gitu. Untung aja jangan cerita di situ bang, kalau cerita gua takut pasti. Jadi ceritanya itu pas sudah di rumah ya. Sudah di rumah. Iya. Nah terus tadi juga gua sempat dengar lu bilang pas di pos 7 itu ada salah satu teman lu cewek yang kena kesurupan juga ya. Itu kesurupannya itu di cewek yang sama apa beda orang lagi sih? Itu yang gue bilang rebel di pos 8 bang, kakinya tergiling yang dia jatuh tuh ya? Iya, turun dari puncak dia jatuh. Jadi dia bang. Tapi kesurupannya itu lu emang sempat melihat tuh ya kejadiannya? Gue sempat ke tendanya tuh bang, ngasih minum ya, ngasih teh lah. Nah itu lagi di tangannya sama temen gue, pokoknya kesurupannya itu bang, nangis sama ketawa bang. Ada rombongan lain. Yang tadinya rombongan lain itu ketawa-ketawa bang, pas denger temen gue kena itu langsung sunyi bang suasananya. Mungkin karena dia takut juga ya kali ya. Itu ketawanya itu ketawa apa? Kuntilanak ya seperti itu loh, kuntilanak lah bang. Nah lanjut lagi nih Bang Tile ya, tadi gue juga sempat dengar pas waktu turun summit itu lu bilang lu sempat kesasar ya? Iya, salah jalur lah ya. Bener bang, sasar sih salah jalur. Salah jalur. Nah lu di situ pun lu sempat kasar ya tadi ya, lu bilang. Iya, sampai akhirnya lu berdoa lah di situ. Kalau misalkan seandainya lu ngeliat air di depan mata lu, pasti air itu bakal gue minum. Dan ternyata bener ada air, lu nemuin air itu ya. Nah, itu kan kejadian yang emang kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Kita emang ya berdoa lah, tahu emang bener ada air gitu kan. Intinya kita ya positif aja lah ya. Barangkali emang beneran emang ada air di situ, ada yang naruh atau apa gitu kan ya. Intinya kita positif aja lah. Nah juga lu sempat ngomong kalau pas di pos 3 ya, pos 3 itu lu nemuin sosok yang ngalangin jalan lu persis di tengah-tengah jalur kan dia bilang. Nah itu sosoknya itu bisa lu gambarin gak sih? Dia itu sosok apa sih? Ya jadi ini bang, lebih jelasnya tuh di bawah pos 3 tuh yang temen gua kena tuh. Yang pertama tuh ya? Itu di bawahnya, jadi bukan di pos 3 nya. Nah jadi ya seperti gue jelasin tadi ya, sosok itu ya di anak bang, cewek. Nah pas berubah jadi kayu itu menjadi pohon aja, itu gue doang yang ngeliat bang. Teman-teman gue itu nggak tahu. Pokoknya taunya gue itu ya gue nutupin mata temen yang cewek itu. Iya. Nggak tahu kejadian apa. Berarti kejadian lo itu banyak yang kita tahu setelah lo pulang dari pendakian itu ya. Nah, jadi teman-teman gue itu emang banyak cerita lah ya. Gue udah denger dapat omongan dari teman-teman gue juga, bukan gue doang yang kejadian sama teman-teman gue. Ternyata yang paling depan juga aja ada ngerasain kejadian, kayak dengar suara bayi, terus suara apa, ketawa cewek gitu, bilangan. Nah itu teman-teman gue yang duluan sempat ngerasain bang. Oke, sob. Jadi itu cerita dari Bang Tile yang ngalamin kejadian waktu pendakiannya ke Gunung Samat. Jadi banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Tile ini. Dari pertama temennya yang kena, akhirnya dia sampai bilang
Nah, udah yang lain cabut aja duluan, sisain berapa orang aja di sini buat nanganin temennya yang cewek itu. Tujuannya sih sebenarnya baik ya. Kenapa sih bisa disuruh jalan duluan? Takutnya kalau misalkan masih pada nahan di situ, bisa jadi ya bang ya, bisa jadi ntar malah ketular ke yang lain ya. Makanya sengaja disuruh jalan duluan. Nah, terus pas di kejadian pos 7 itu juga bisa kita ambil sedikit pelajaran ya. Mungkin emang cewek itu lebih rawan ya, lebih rawan kena yang namanya kesurupan. Jadi buat teman-teman cewek sendiri, bukan cewek aja sih ya, mau cowok mau cewek, saat melakukan pendakian itu jangan sampai bengong. Nah, jadi pendakian itu dibawa happy aja. Kalau kita bengong sedikit takutnya yaitu kita bisa kena hal-hal gaibnya. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Tile ini, pada waktu dia nyasar, untungnya dia masih fokus sama jalur yang dia jalani terus. Kalau seandainya dia lengah sedikit mungkin dia udah beda jalur. Nah, terus juga kita bisa ngambil pelajaran pas waktu Bang Tile ini ketemu sosok yang ngalamin perjalanan dia. Kenapa sih di gunung itu kita nggak boleh ngomong sembarangan? Misalkan kita melihat sesuatu, kita nggak boleh ngomong ke semua teman-teman kita gitu ya, cukup ke satu orang aja. Tujuannya supaya teman-teman yang lain itu nggak ketakutan. Kalau misalkan kita cerita ke semua teman-teman kita, bisa jadi mereka pada ketakutan. Makanya cukup ke satu atau dua orang aja. Nah, buat teman-teman yang baru melakukan pendakian, khususnya ya perdana lah gitu ya, jadi lebih diperhatikan lagi arahan-arahan dari teman-temannya yang udah ya sedikit agak pengalaman lah ya. Jangan kita sembarangan main bablas sendiri aja, takutnya kita nyasar nggak ada yang tahu. Nah, jadi open trip ini tadi lu open trip, acara open trip ya. Jadi acara open trip ini bisa dibilang ya ada keseruan juga, ada harunya juga. Intinya banyak cerita lah ya di acara-acara open trip itu, banyak cerita. Tapi kita ambil segi positifnya aja. Jangan kalian jadikan cerita ini sebagai rasa takut kalian buat naik gunung lagi. Tapi jadikan pendakian ini sebagai pengalaman kalian. Oke, Bang Tile, makasih banyak ya sebelumnya udah mau gabung di channel gue ini. Nah, terakhir nih ya Bang Tile, kira-kira ada saran gak sih buat teman-teman pendaki, khususnya pendaki pemula gitu ya? Ya sebenarnya sih menurut gue ya mending kita sopan aja bang. Soalnya kan kita di situ tamu ya. Iya. Ya, kita harus sopan lah, jaga sikap, jaga etika. Maksudnya ya sopan aja udah. Intinya kita jangan sembrono lah ya, di gunung ya. Iya. Dan buat teman-teman pemula, saran gue ya lebih disiapkan lagi fisik dan mentalnya. Oh gitu ya. Berarti emang harus benar-benar dipersiapkan lah ya, dari fisiknya, mentalnya, persiapannya gitu ya, perlengkapannya juga ya. Harus dipersiapkan juga, harus safety lah gitu. Safety lah ya, intinya kita naik gunung itu harus safety lah. Karena di gunung itu emang kita nggak tahu ya bakal ada kejadian apa yang menimpa kita. Intinya kita tetap safety dan jaga sopan santun lah ya. Bang Tile sendiri, kira-kira Bang Tile punya channel nggak sih bang? Channel YouTube itu bang? Ya kita sekalian promosi di sini bang. Kalau channel gua enggak sih bang, paling main Facebook sama IG dong bang. Oh Instagram ya? Iya, boleh bang, Instagram. Instagram lu kenalin di teman-teman bang. Ya. Siapa tahu dia bisa ngundang lu juga bang ya. IG gua @lutfi391. Nah langsung aja tuh ya Instagramnya Bang Tile di follow. Nah, buat teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mistis ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa langsung DM di Instagram gua yang ada di bawah ini. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.